Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kecurangan pengendalian internal dan kas. Kami terdiri dari 3 orang. Pertama, Andi, ketua dan pemateri. Ketiga, saya sendiri, Najwa Nur Fitriani, koordinasi dan pemateri. Ketiga, Suryo Dwi Pranoto, pemateri dan editor. Latar belakang kecurangan pengendalian internal dan kas. Pada umumnya, setiap perusahaan dalam menjalankan fungsi yang terdapat dalam perusahaan memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan semua kegiatan perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dan bisa terhindar dari kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan pihak tertentu. Perlu adanya pengendalian internal dan kas yang dapat menjaga kekayaan perusahaan maupun kekayaan investor dan kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan pengendalian internal? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kas dan internal? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan kecurangan pengendalian internal dan kas? Next. Tujuan masalah. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengendalian internal. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kas dan internal. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kecurangan pengendalian internal. Pengendalian internal. Pembahasan. Pengendalian internal adalah semua rencana dan tindakan dalam organisasional yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem pengendalian internal adalah bagian yang sangat penting bagi suatu perusahaan maupun entitas. Karena dengan adanya sistem pengendalian internal, maka perusahaan tersebut akan mencapai tujuan dan target yang diinginkan. Misalnya terbentuknya lingkungan pengendalian yang baik, pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penyelewengan dan melindungi sumber daya organisasi yang baik terwujud maupun yang tidak terwujud. Kas dan internal. Kas adalah aset yang paling liquid dan rentan terhadap terjadinya kecurian atau penyelewengan jika tidak dikontrol dengan baik. Kas merupakan aset yang paling aktif dan komponen aktiva pada organisasi, baik dalam organisasi bisnis maupun non-profit. Nur Falkonisahni 2016 menyatakan bahwa kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Seperti yang telah disebutkan bahwa kas mempunyai sifat yang sangat liquid, maka pengelolaan kas sangatlah penting karena pengelolaan kas diperlukan untuk mengatur supaya jumlahnya terbilang seimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan berdasarkan saya, Suryo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Contoh pengendalian internal dan kas. Dalam sebuah perusahaan, penerapan pengendalian intern sangat penting, terutama pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Karena kas memiliki karakteristik yang tidak dimiliki aktiva lancar lainnya, yaitu kas tidak mudah diidentifikasi pemiliknya, dapat diuangkan segera, mudah dibawa-bawa, serta mudah untuk ditransfer dalam kurun waktu yang relatif cepat. Oleh karenanya, bagian penerimaan dan pengeluaran kas di dalam suatu perusahaan harus dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap kas. Manajemen mempunyai tanggung jawab paling utama menjamin keamanan harta milik perusahaan serta menemukan dan mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan ataupun pemborosan pada saat perusahaan beroperasi. Manajemen terhadap kas juga bertanggung jawab untuk pembuatan perencanaan, melakukan prosedur atau otorisasi, serta meletakkan dan mengawasi suatu kegiatan melalui pengendalian internal. Kesimpulannya, sifat pengendalian internal adalah bagian yang sangat penting bagi suatu perusahaan maupun entitas. Karena dengan adanya sistem pengendalian internal, maka perusahaan tersebut akan mencapai tujuan dan target yang diinginkan.
kas merupakan aset yang paling aktif dalam komponen aktiva pada organisasi, baik dalam organisasi bisnis maupun non-profit. Sifat kas yang liquid juga memberikan kemudahan penggunaan kas, tetapi juga menjadi celah kecurangan atau penyelewengan terhadap objek kas. Sarannya, sebaiknya ada pemeriksaan secara rutin per bulan oleh pemilik perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan, memeriksa laporan keuangan secara umum, serta menilai apakah kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan sudah dilaksanakan dengan baik, atau adanya bagian yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk secara rutin mengawasi aktivitas-aktivitas penjualan yang terjadi. Adanya sistem pengendalian internal perusahaan yang lebih efektif, yaitu antara lain dengan mengubah beberapa sistem manual atau pencatatan langsung dengan sistem komputerisasi untuk memperkecil terjadinya penyimpangan. Baik, daftar pusakanya terlampir di halaman sebagai berikut. Ya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.